Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pil. Nah, sediaan pil menurut Farmakope Indonesia adalah bentuk sediaan padat oral berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat dengan bobot rata-rata 100-500 mg yang secara fisik dirancang berbentuk bulat sempurna guna meminimalkan luas permukaan untuk menjaga stabilitas zat aktif dari degradasi atau bentuk lonjong untuk menyesuaikan dengan anatomi eksofagus sehingga memudahkan proses penelanan. Nah, ada beberapa parameter untuk perbandingan antara pil dan tablet. Yang pertama adalah prinsip kekuatan. Untuk sediaan pil sendiri, plastisitas, sedangkan sediaan tablet dengan kompresi. Untuk kadar airnya, sediaan pil lebih tinggi dibandingkan sediaan tablet. Untuk peralatannya, sediaan pil manual atau semi otomatis, sedangkan sediaan tablet itu otomatis. Untuk presisi dosis bergantung pada diameter gulungan untuk sediaan pil, dan sediaan tablet itu sangat tinggi karena volume ruang cetak dikontrol oleh mesin. Untuk waktu hancur, pil lebih lama sedangkan tablet itu lebih cepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke preformulasi sediaan pil. Nah, tahap preformulasi sangat krusial untuk menganalisis kelarutan dan kestabilan zat aktif dalam media basah, mengingat pembuatan pil melibatkan penambahan cairan. Karakteristik utama dari komponen pembentuk massa pil adalah memberikan konsistensi, plastisitas, dan kemampuan cetak yang baik yang nanti menentukan kualitas akhir dari sediaan pil. Nah, kemudian kita masuk ke eksipien dan komponen formulasi dari sediaan pil. Nah, komponen pertama adalah bahan dasar. Contohnya seperti teragakan yang memberikan plastisitas agar massa mudah dibentuk dan kohesi. Untuk bahan pengikat sendiri seperti gum Arab yang berfungsi sebagai perekat partikel yang membentuk lapisan film keras saat kering. Nah, komponen berikutnya adalah zat estetika dan rasa, seperti pewarna alami yang sebagai identitas produk seperti kurkumin itu kuning, kloroform hijau, karamel itu coklat. Untuk yang terakhir ada penyalut dan penabur, seperti talkum yang sebagai dusting agent agar pil tidak saling lengket saat diproduksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pembuatan sediaan pil. Yang pertama yaitu pencampuran. Bahan aktif ditimbang dan dicampur bersama eksipien, pengisi, serta pengikat. Yang kedua adalah pelembutan atau pengulenan. Bahan diuleni hingga terbentuk adonan massa pil yang homogen dan plastis. Yang ketiga yaitu penggilingan. Massa digulung menjadi batang silinder panjang dengan diameter sesuai yang diinginkan. Nah, yang untuk tahap keempat, pemotongan dan pembulatan. Batang dipotong sama panjang menggunakan alat pemotong pil atau secara manual, kemudian dibulatkan permukaannya agar seragam. Yang tahap kelima, cetak-cetakan. Selain digulung manual, massa yang kaku dapat dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk bola atau lonjong lalu diberi tekanan untuk memberi pil sesuai rongga cetakan. Yang keenam adalah pengeringan. Pil basah dikeringkan menggunakan oven suhu rendah atau suhu ruang terkontrol hingga kadar air akhir memenuhi spesifikasi, umumnya di bawah atau sama dengan 5%. Kemudian kita masuk ke evaluasi mutu sediaan pil. Yang pertama adalah keseragaman bobot. Metodenya dengan timbang 20/1/1 secara acak menggunakan timbangan analitik. Untuk kriteria keberhasilannya, maksimal 2 pil menyimpang dari batas A dan tidak ada yang menyimpang dari batas yang B. Yang kedua adalah dimensi dan bentuk. Metodenya dengan mengukur diameter dengan jangka sorong dan pengamatan visual. Kriteria keberhasilan, bentuk bulat sempurna dan permukaan halus tidak retak atau menempel. Untuk uji tekan sendiri dilakukan dengan tekanan manual di antara jari telunjuk dan ibu jari. Hasilnya, pil tidak boleh terlalu keras atau terlalu lembek. Nah, untuk evaluasi yang keempat itu waktu hancur. Metodenya menggunakan disintegran tester pada medium suhu 37 derajat Celcius. Nah, kriteria keberhasilan, pil tanpa salut wajib hancur sempurna dalam waktu maksimal 60 menit. Dan untuk evaluasi yang terakhir yaitu uji stabilitas, disimpan dalam climatic chamber suhu 40 derajat Celcius selama 6 bulan. Nah, keberhasilannya jika kadar airnya terjaga kurang dari atau sama dengan 5%, bebas jamur atau mikroba, dan kadar zat aktifnya stabil. Nah, sekarang kita masuk ke pertimbangan pemilihan formulasi berdasarkan bahan aktif dan aplikasi tradisionalnya. Yang pertama adalah karakteristik bahan alam. Bentuk pil sangat ideal untuk produk herbal karena mampu memadatkan volume sentuh simplisia atau ekstrak yang besar menjadi bulatan kecil yang praktis, sehingga pasien dapat menghindari rasa pahit atau ampas yang biasanya ditemukan pada jamu seduh. Nah, untuk pertimbangan yang kedua adalah sinergi aplikasi, seperti contohnya kunyit asam. Dalam sediaan tradisional, penggunaan kunyit sebagai zat aktif sering dikombinasikan dengan asam jawa yang berperan penting untuk meningkatkan stabilitas sediaan, memperbaiki rasa, serta menambah nilai farmakologisnya.
Nah, pertimbangan terakhir adalah regulasi dan standarisasi. Untuk menjamin keamanan konsumen, setiap bahan baku wajib memiliki sertifikat COA dan produk akhir yang harus terdaftar secara resmi di BPOM sebagai obat tradisional guna memastikan keaslian standar mutu produk. Nah, yang terakhir kita masuk ke masalah umum dalam formulasi dan produksi sediaan pil. Untuk masalah pertama adalah cracking, yang disebabkan adanya defek berupa retakan halus hingga dalam pada lapisan salut yang mengekspos inti pil. Solusinya dengan menggunakan eksipien pengikat tambahan seperti glukosa cair atau sesuaikan elastisitas lapisan film pembungkus. Untuk masalah kedua adalah sticky mess, yang diakibatkan adonan terlalu basah sehingga sulit dibentuk, digulung, atau dicetak. Solusinya dengan mengurangi volume cairan pembasah dan gunakan dusting agent pada permukaan adonan. Nah, yang masalah ketiga adalah perubahan warna. Terjadi akibat ketidakstabilan bahan atau interaksi eksipien terhadap lingkungan. Nah, solusinya dengan pilih pewarna yang stabil terhadap panas, pH, dan hindari pengikat basah untuk zat aktif yang sensitif terhadap lembab. Untuk masalah keempat adalah kelembapan berlebih, diakibatkan karena pengeringan tidak sempurna, kemasan bocor, atau penyimpanan di lingkungan lembab. Nah, solusinya dengan optimasi waktu pengeringan hingga kadar air kurang atau sama dengan 5% dan gunakan wadah HDPE kedap udara. Untuk masalah terakhir adalah ketidakseragaman, yang diakibatkan karena pencampuran tidak homogen, diameter gulungan tidak rata, atau alat potong tidak kalibrasi. Nah, untuk solusinya dengan pastikan homogenitas proses mixing, standarisasi teknik penggulungan, dan kalibrasi mesin pemotong secara berkala. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih.